Jumat indah menyambut sahabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Kebanyakan dari antara kita ketika mendengar atau membaca angka 666 yang ada dalam pikiran kita adalah tanda binatang. Bahkan beberapa dengan spontan berkata itu antikristus. Tapi tahukah Anda bahwa di dalam Alkitab ada dua hal positif tentang angka 666? Pertama, itu berbicara tentang kekayaan dan berkat. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 13 menulis, "Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Tuhan Allah berjanji kepada Salomo bahwa dia tidak hanya diberkati dengan hikmat saja, tapi dia juga akan menerima berkat kekayaan. Lihat bagaimana Tuhan, saudara, memenuhi janjinya kepada Salomo bahwa dia akan memberikan jaminan berkat kekayaan. 1 Raja-Raja 10 ayat 14 menulis, "Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun adalah seberat 666 talenta." Yang kedua, angka 666 berbicara tentang umat sisa dari keturunan Adonikam yang turut pulang dari pembuangan Yerusalem. Esra 2 ayat 1 dan 13 menulis, "Inilah orang-orang dari provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda. Masing-masing kembali ke kotanya. Bani Adonikam berjumlah 666 orang." Kalau cara berpikir dan interpretasi kita terhadap angka 666 sangat negatif, maka dalam konteks dua cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa Salomo menerima berkat dari setan, dan Bani Adonikam adalah umat sisa antikristus yang keluar dari Babel. Tapi karena cara interpretasi kita tidak demikian, maka pada dua cerita tersebut dapat kita mengerti bahwa pertama, angka 666 adalah jumlah talenta emas yang merupakan ekspresi berkat dari Tuhan. Kedua, angka 666 adalah sekumpulan umat Tuhan yang benar-benar mendengarkan panggilan Tuhan untuk menurut perintahnya dan meninggalkan Babel. Lalu bagaimana kita dapat menghubungkan berkat, umat Allah yang sisa, dan tanda binatang? Kedua kisah pada 1 Raja-Raja dan Esra 2 secara simbolis dan literal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Wahyu 13 ayat 18, yaitu tanda binatang. Namun kita perlu mengerti bahwa binatang itu pada akhir zaman akan mengklaim dirinya adalah manifestasi umat-umat sisa yang diberkati Tuhan. Walaupun yang sesungguhnya tidak demikian, karena hal tersebut dilakukan untuk menipu dunia ini. Pada kenyataannya, justru binatang itu tidak tunduk sama sekali kepada perintah-perintah Tuhan selayaknya umat-umat Allah yang sisa. Malahan, dia berupaya untuk mengambil otoritas Tuhan sebagai sumber berkat sejati dan objek penyembahan. Gantinya mengakui otoritas Tuhan Allah yang hidup, yang memang layak untuk disembah. Sore ini, saudaraku, kita perlu ingat bahwa berkat dan nikmat yang kita rasakan di sepanjang minggu bekerja itu adalah pemenuhan dari janji-janji setia Allah kepada kita. Berapapun jumlahnya, bersyukurlah dan nikmatilah. Tapi di sisi yang lain, kita juga dipanggil untuk keluar dari kekacauan dunia ini yang menolak panggilan Tuhan untuk menyembahnya dan menunjukkan penurutan yang seutuhnya atas hukum-hukumnya yang kekal. Ingat, saudara, penolakan untuk menurut dan pengabaian syukur atas segala berkat-berkatnya itu justru akan menuntun kita secara perlahan-lahan untuk menerima tanda binatang 666. Terimalah berkat Sabat bersama dengan keluarga tercinta. Selamat tadi Sabat, Tuhan Yesus memberkati.